وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala jalla rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita selalu membasahi lisan kita untuk berzikir kepadanya, imma dengan memujinya bertahmid atau mengagungkannya bertakbir atau dengan bertasbih dan selainnya, serta beristighfar dan bertaubat kepadanya atas segala salah dan dosa yang kita lakukan. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali malam hari ini Allah pertemukan kita di rumahnya, di masjid yang kita berharap sebagaimana disabdakan Nabi kita, tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu di antara rumah Allah dalam rangka membaca kitabullah dan dalam rangka mempelajari agama ini, baik kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihissalam, maka tidak lain akan turun sakinah dari Allah tabaraka ta'ala, dan akan dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah tabaraka ta'ala, serta para malaikat akan berbondong-bondong mengelilingi dan menaungi dengan sayap-sayap mereka, serta Allah akan menyebut dan memuji mereka dengan kebaikan di hadapan hamba yang ada di sisinya. Oleh karena itu tentu kita berharap agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita, dan kita melanjutkan bahasan yang lalu. Bahasan yang lalu adalah tentang tauhidul uluhiyah serta kedudukannya dan menjadi pokok dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, tauhidul uluhiyah sendiri adalah mengesahkan Allah Ta'ala melalui perbuatan hamba-hambanya, di mana perbuatan hamba itu dilakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan amal-amal saleh atau ibadah seperti berdoa, salat, berzikir, bernadar, berkurban, berharap, takut, tawakal, cemas, dan juga kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beragam ibadah yang lainnya.
Dikatakan sebagai tauhidul uluhiyah karena al-uluhiyah itu adalah sifat Allah. Maksudnya apa? Bahwa Allah lah yang berhak terhadap ibadah. Du artinya kepemilikan, milik. Al-uluhiyah artinya yang diibadahi. Jadi dul uluhiyah artinya pemilik ibadah. Dan ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah dul ubudiyah, yaitu yang wajib beribadah. Karena ubudiyah itu adalah sifatnya hamba. Beribadah itu adalah sifatnya hamba. Diibadahi adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah abdun dan Allah lah al-ma'bud, ay al-ma'lub, yang disembah atau yang diibadahi. Kemudian tauhidul uluhiyah ini adalah pokok utama dakwahnya para nabi dan rasul. Dari awal mereka diutus sampai akhir para nabi dan rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar kata Allah, kami telah mengutus untuk setiap umat rasul, di mana rasul ini berseru, berdakwah, ani'budullaha, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mir rasulin, dari rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, illa ana, kecuali aku, kata Allah taala, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi semua rasul yang diutus Allah dakwahnya sama. Lihat ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, nabi-nabi yang lain, mereka berkata, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala semata, yang tiada sesembahan selain Dia. Nah, dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, bahwa ibadah adalah kewajiban pertama yang Allah Ta'ala bebankan pada setiap hambanya yang mukallaf. Sebagaimana sabda Nabi kita, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala semata, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, rawal Bukhari dan Muslim. Kemudian bahwa yang ketiga, tauhidul uluhiyah adalah ikatannya dengan kehidupan kita. Ia adalah gambaran kebahagiaan. Ibadah itu gambaran kebahagiaan. Oleh karena itu, bila ingin menilai kebahagiaan seseorang, lihatlah bagaimana ibadahnya. Bila ibadahnya tekun, dibarengi dengan kekhusyuan, dilandasi dengan ketulusan, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan tidak diukur dengan karena banyaknya harta.
Bahkan yang banyak harta itu ditegur oleh Allah Ta'ala bila mereka tidak menunaikan haknya. Alhaakumut takadzur hatta zurtumul maqabir. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada. Itu celaka, kata Allah, bagi orang yang suka memberi tapi mengejek. Ya, dia suka menimbun harta, kemudian pamer menghitung-hitungnya. Apa kata orang sekarang? Flexing, ya, pamer dengan banyaknya harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta yang banyak itu akan menjadikannya kekal di dunia, berumur panjang, karena dia berpikir dengan harta apapun bisa dia beli. Sakit dia bisa berobat, ya, kurang puas dia bisa cari kepuasan, kurang senang dia bisa cari kesenangan. Tapi ada satu yang tak bisa dia obati. Apa itu? Mati. Coba bisa dibayar berapa orang supaya enggak mati? Adiknya mati ada. Apa adiknya mati? Tua. Bisa nggak dibayar orang supaya nggak tua? Kalau sakit ada obatnya, jelek ada obatnya, hitam ada obatnya. Sekarang ada suntik bisa putih. Kurang ganteng bawa ke Korea, ke Thailand, kemana? Jadi pulang mau kayak apa mukanya? Mau kayak mana badanmu? Bisa dibeli. Tapi ada yang nggak bisa dibeli. Tua. Bisa nggak dibeli? Gimana supaya saya nggak tua-tua? Nggak bisa. Kemudian mati. Nggak ada bayarannya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa kebahagiaan kita di dunia ini, ya, terikat dengan apa? Dengan ibadah. Jadi kalau kita ingin mengukur ibadah seseorang, ya, kebahagiaan seseorang, dua saja lihat. Kalau ibadahnya baik, maka semua kehidupannya juga akan baik. Ya, mungkin orang mengira kalau kehidupannya miskin, bahkan kere dan papa, dia menderita. Belum tentu. Silahkan baca kisah Imam Ahmad rahimahullah, baca kisah, ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, baca kisah para ulama-ulama kita yang hidupnya sangat miskin, tidaklah makan kecuali hanya roti kering yang berdebu kemudian ditiup, kemudian dikasih air supaya dia bisa sedikit lembut. Hanya itu makanannya. Tapi apa kata mereka? Seandainya para raja, seandainya para bangsawan, seandainya orang-orang kaya itu tahu bagaimana bahagia yang kami rasakan di lubuk hati kami ini, mereka akan bayar dengan apapun kalau bisa. Bahkan kata mereka, mungkin mereka akan belah dada-dada kami mengambil kebahagiaan itu, tapi nggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil 'am, walakinnal ghina ghinal qalbi. Tidaklah orang terkaya itu karena banyaknya harta bendanya, tapi orang terkaya itu adalah karena hatinya merasa cukup, hatinya selalu merasa kaya. Nah, jadi kebahagiaan, ya, tidak cukup kalau ukurannya hanya harta. Bahkan Allah katakan apa? La yumbazanna bil hutamah. Orang yang gila harta itu akan Allah campakkan kelak ke neraka hutamah. Itu dalam surah Al-Humazah. Ya. Nah, apakah karena jabatan sama? Setinggi apapun jabatanmu, sekuat apapun engkau mempertahankannya, akan berhenti dengan apa? Dengan satu kepastian, mati.
Apa orang mati mesti dibilang raja? Masih menguasai manusia? Enggak. Dan semua nilai-nilai duniawi ini berhenti kalau sudah dengan sebutan kata mati. Adapun orang saleh, ya, orang saleh, seorang mukmin jasadnya mati, tapi banyak dari kehidupannya yang terus berjalan. Ya, misalnya apa? Jika dia memiliki sedekah, amalnya berjalan, orangnya sudah mati. Ilmu yang dimanfaatkan, orangnya mati, ilmunya, amalnya berjalan, masih mengalir kepadanya ganjaran pahala. Ya. Anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan dia, atau sebagaimana yang disabdakan Nabi, mungkin ia pernah meninggalkan mushaf Al-Quran, disedekahkannya. Mungkin pernah ia membantu satu masjid walau hanya dengan satu butir batu bata atau satu sak semen, tapi berlanjut. Jariah, berjariah itu artinya berlanjut, berlangsung terus. Orangnya sudah nggak ada. Nah, lihatlah, siapa yang tidak menyebut ya tentang Utsman bin Affan kalau bercerita tentang sedekah, yang sampai hari ini ya sedekah nyatanya masih dinikmati oleh banyak kaum muslimin. Berapa banyak masjid yang telah disumbangkan dari dana beliau yang sampai hari ini masih diurus oleh kerajaan Saudi Arabia. Kebun kurmanya, sumur rumahnya, dan beragam investasi beliau ketika beliau masih hidup yang sampai hari ini masih diurus, masih berlanjut. Bahkan berita yang sampai ya hotel termegah di Madinah dan Makkah itu adalah hasil dari jerih yang berlangsung dari sedekah beliau radhiyallahu taala. Nah, ini contoh. Apakah itu tidak membahagiakan? Jangan yang mengalir itu dosa. Mati tapi dosanya masih mengalir. Semakin banyak orang yang melakukannya, semakin banyak mengalir dosa. Pendak bangkrut kalau begitu. Nah, ini. Kemudian bahwa tauhidul uluhiyah itu adalah asas pondasi dari dibangunnya agama ini. Dan amal ibadah tidaklah sah kecuali dengan tegaknya akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini penting. Orang mau beribadah itu ada dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, 3. Apa itu? Benarnya tauhidnya, benarnya akidahnya. Nah, ikhlas ini bagian dari akidah, bagian dari tauhid. Tauhid ini lebih umum lagi karena mencakup segala perkara dalam setiap amal ibadah kita. Ya, bahkan tauhid adalah amal yang paling lama, paling sering, ya, yang paling mesti diperhatikan tanpa ada jedanya. Boleh enggak bertauhid berjeda? Kalau sholat, kita sedang jeda sholat nih. Tadi kita sholat maghrib. Ini sekarang ada nggak kewajiban sholat maghrib? Enggak, jedanya sampai besok. Nanti sholat isya, habis sholat isya ada nggak kewajiban sholat isya lagi? Terus besok lagi. Sholat subuh nanti masih lapang, kita banyak waktu luang. Ya, kita enggak sholat. Nah, sekarang tauhid. Pertanyaannya mudah saja. Apakah sekarang kita sedang bertauhid? Apa jawabannya? Ya, mesti. Insya Allah. Ya, kalau kita sekarang tidak bertauhid lagi, jadi sedang apa? Ya, antara dua. Kalau tidak dalam kesyirikan, dalam kekafiran, atau dalam kemunafikan. Nah, itu saja. Nah, tentu kita tidak mau kan?
Nah, boleh enggak kita jeda sebentar saja? Saya istirahatlah dari bertauhid. Ibadah yang lain kita bisa istirahat. Ini kita sedang istirahat sholat. Ini kita sedang istirahat puasa. Ini kita sedang istirahat zakat. Ini kita sedang istirahat berhaji. Ya banyak kita sedang. Ini ngapain kita ngaji? Amal lain kita tinggal. Nah sekarang di mana atau kapan kita boleh jeda beristirahat dari tauhid? Boleh nggak saat ngaji tauhidnya jeda dulu? Nggak boleh kan? Boleh nggak saat kita di bawah sebatang pohon ketakutan, kemudian kita jeda sebentar tauhidnya? Makin nggak boleh. Boleh nggak saat kita sakit parah, sebentarlah jeda, keduduk, pakai jimat dulu. Diruqyah, dijampi dengan jampi-jampi bid'iyah dan syirkiyah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti enggak. Maka wajar jika kita mengatakan al-imanu bid'un wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang tertingginya a'laha atau afdaluha, yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Jadi yang tertinggi dari iman itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas ini. Ingat, bila ia merupakan afdal, sesuatu yang paling utama, a'la, sesuatu yang paling tinggi, berarti yang dibicarakan pun yang maha tinggi. Bila kita membicarakan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini adalah apa yang paling tingginya, nggak ada di bawahnya, ya, nggak ada lagi, di atas nggak ada. Dialah tertinggi, selebihnya ada di bawah. Nah, itu bahasanya. Nah, yang di bawah dari itu, paling bawah iman itu apa? Imatatul adha 'anit tariq, yaitu menghilangkan penghalang yang ada di jalan. Bisa jadi duri. Kalau dulu selalu diartikan duri saja ya. Ada itu sesuatu yang menyakiti. Sesuatu yang menyakiti ini macam-macam, bisa jadi pelepah kelapa, ya, bisa jadi pelepah pohon palem, bisa jadi ranting-ranting pohon, bisa jadi paku, bisa jadi gundukan, dan macam-macam. Nah, derajat yang terendah itu adalah menghilangkan itu. Mungkin kita tengok batu, ya, kita melintas, kita tampak batu itu, maka kita menghindar. Tapi bisa jadi orang di belakang kita nggak sempat nengok batu itu, dan dia pun menendang batu, bisa jadi dia jatuh, bisa jadi dia celaka. Kita tahu ada paku, kita ngelak dari paku itu, tapi mungkin anak kita yang lewat kenapa paku, menyesal nggak ketika itu? Kalau tadi tak tendang aja ke pinggir, kan gitu bahasa kita kan, tentu anakku nggak kena. Kalau yang kena orang lain mungkin kita masih bisa tersipu, untung nggak anakku yang kena. Nah, tapi bagaimana dengan hadis ini? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling bermanfaat itu satu, mendatangkan maslahat bagi orang lain atau menghilangkan mudarat bagi orang lain. Terserah apapun bentuknya. Bisa jadi sepotong roti menjadi sebab dia diampuni, menjadi sebab dia masuk surga. Baik, kita akan masuk sekarang pada bahasan yang menjadi tema kita. Makna asy-syahadataini.
arti dari syahadatain. Sebelumnya ya kita sampaikan bahwa ketika kita membahas asy-syahadatani, yaitu dua kalimat syahadat, maka ia akan ya terikat dengan 5 tema. Ingat ini, 5 tema. Yang pertama maknanya. Makna dua kalimat syahadat. Yang kedua ya arkannya, rukunnya. Yang ketiga syurutnya, syarat-syaratnya. Yang keempat muqtada, konsekuensi. Karena setiap perkara itu ada konsekuensinya. Konsekuensi orang makan itu kenyang. Ustaz, gimana orang makan supaya nggak kenyang? Makanya sedikit aja sesendok, nggak sampai kenyang gitu. Tapi setelah itu pingin makan lagi kan? Nah, konsekuensi orang makan ya kenyang, namanya bisa makan. Konsekuensi orang minum, rasa hausnya hilang. Maka musibah kalau makan nggak kenyang, minum tapi nggak lepas dahaganya, kurang terus. Allah sudah ingatkan, kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan. Adapun kepada orang kafir, Allah berkata, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yalhihimul amal. Ya, biarkanlah orang kafir itu bersenang-senang dengan makan-makannya, bersenang-senang dengan bernikmat-nikmat di dunia ini, bersenang-senang dengan angan-angannya. Fasawfa ta'lamu, fasawfa ya'lamu. Maka pasti kelak mereka akan tahu apa hasil dari perbuatan mereka. Surah Al-Hijr ayat yang ketiga. Ya. Nah, baik, kita lanjut dulu. Yang kelima, kan 5 tadi ya kan? Baru 4 ya. Yang kelima nawaqidnya, pembatalnya. Nah, ini 5 perkara, 5 tema ketika kita membahas makna ya syahadatain. Maknanya, rukunnya, syaratnya, muqtada, konsekuensinya, dan pembatalnya, nawaqidnya. Ya ikhwah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahasan ini tentu kalau di kalangan generasi salaf, hal ini hal yang wajib dan maklum bid-darurah untuk dipelajari. Ya, perkara ini hal yang wajib, tidak ada udzur. Maklum bid-darurah, sesuatu yang diketahui dengan pasti untuk diketahui, untuk dipelajari. Jadi nggak ada udzurnya nanti. Ya, Anda mengucap la ilaha illallah, ya. Bahkan menzikirkannya setiap waktu, ya. Bahkan menjadikannya zikir harian, zikir bulanan sampai ribuan kali, ya. Tapi jimatnya masih tergantung di sini. Kemana-mana masih bawa jimat di kantong, di tangannya. Kalau begitu, Anda paham enggak dengan la ilaha illallah? Paham, sehari saya baca 100 kali. Setiap pekan saya baca 1000 kali. Pada waktu-waktu tertentu saya baca 10.000 kali. Bahkan sampai 70.000 kali. Allahu Akbar, luar biasa bersemangatnya. Tapi kalau tidak paham, tetap tidak paham. Maka jangan heran ya, kalau Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ini memberi sindiran keras kalau saya katakan. Apa itu? Al-musyriku zamanina ya ajhal min musyrikil awal. Orang-orang musyrik yang hidup di zaman kita itu lebih jahil dari orang musyrik yang hidup pada generasi awal. Kenapa?
Karena orang musyrik seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, dan mereka-mereka yang menjadi CS-nya, ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka berpaling karena mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mereka mengatakan, atariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang biasa kita sembah hanya karena ingin mengikuti ajakan syairun majnun, penyair gila? Mereka tahu itu. Ya, mereka juga berkata, orang ini berkata Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Ya, sementara kita sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Apa kata mereka? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh dakwah orang ini, dakwah pemuda ini yang tak maksud lain adalah Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang aneh. Jadi mereka sadar betul kalau sempat lisan mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka akan terputus dan memutuskan diri, itulah namanya bara, dari segala kesyirikan. Itu mereka tahu betul. Jadi mereka tidak mau mengucap karena mereka masih tenggelam dalam kesyirikan, belum bisa meninggalkan sesembahan mereka yang banyak. Nah, orang yang di zaman sekarang lisannya menyebut la ilaha illallah, menjadikannya dzikir harian, tapi masih terus tenggelam dalam kesyirikan. Coba, mana yang ajhal wa aghlas? Mana yang lebih jahil dan lebih keras kesyirikannya? Musyrikul awal atau musyrikuz zamanina? Musyrik dahulu di zaman Nabi SAW atau musyrik yang sekarang? Ini sindiran keras yang masih bergelut dengan kesyirikan, padahal lisannya mengucap dua kalimat syahadat, katanya cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak dibuktikan dengan kenyataan. Nah, alhamdulillah, semoga malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita awali dari makna asyhadataini, ai makna la ilaha illallah, dan juga makna anna Muhammadan Rasulullah. Kita mulai dari syahadat la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah, makna persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maknanya adalah al-i'tiqadu wal-iqraru annahu la yastahiqqul ibadata illallah waltizamu dzalika wal amalu bihi. Artinya, makna syahadat alla ilaha illallah itu beriktikad. Jadi i'tiqad ini sudah jadi bahasa kita. I'tiqad. Walaupun kita punya maksud lain. Ya. Nah, saya tahu i'tiqadmu ini kurang bagus. Nah, i'tiqad yang dimaksud di situ adalah tujuan atau niat. Nah, tapi kalau kita bicara bagaimana i'tiqadmu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dibicarakan adalah perkara akidah. Ya, i'tiqad itu artinya apa yang diyakini, diimani dengan pasti. Nah, jadi ketika orang mengatakan saya beriktikad, berarti saya mengikat hati saya dengan sesuatu yang saya yakini, saya imani, yang saya agamai. Tanyakanlah pada diri kita, apa yang kita yakini? Kita yang bisa menjawabnya. Ini cuma ngasih
nasihat saja ini. Nah, wal iqrar, dan mengikrar. Nah, kita selalu bilang, apa ikrarmu? Apa kau sudah berikrar? Ikrar mahasiswa, ikrar santri. Apa itu ikrar? Apa mas? Ojo ngomongnya akeh tapi orang ngerti. Kita kan selalu bilang ikrar, ikrar, ikrar. Bapak-bapak, ikhwan, tolong lepas tangannya dulu. Nah, untuk kesekian kalinya, anak ingatin. Ya, man tawaddo'a wudu'ahu fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia perbagus wudunya, summa masya, kemudian dia berjalan menuju masjid, fala yusyabbikanna, maka janganlah dia mentashbik tangannya. Ini namanya tashbik, yaitu menjalin jari jemari. Kenapa? Fa innahu minasyaiton. Karena tashbik itu dari perbuatan syaitan. Sepele sih, tapi Rasul mengatakan demikian. Nah, jadi jangan kita gabung di sini. Paham saya maksud gabung? Menggabung antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Apalagi yang sedang kita pelajari ini akidah, tapi kita gabung dengan ittiba'u syaitan. Nyambung atau enggak kira-kira? Berat nyambungnya. Maka banyak orang membahas akidah sambil menyerut serutu, cepusan gitu kan. Tapi yang dibahas perkara akidah. Nah, kita jangan niru itu. Kita mungkin tidak suka dengan itu, tapi kita suka dengan yang seperti itu juga. Allah sudah katakan kan? Ya, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, silakan. Nah, udah ingatkan lagi. Dan gak bosan insyaallah. Kalau besok nanti sebentar lagi kalau ada aneh-anehkan lagi. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi al-i'tiqad wal iqrar, beriktikad dan ikrar. Ikrar itu apa? Menyatakan dengan lisan. Karena ikrar seseorang tidak diketahui kecuali dia nyatakan dengan lisannya. Dia berkata asyhadu alla ilaha illallah. Itu hanya bersaksi, berikrar. Ya, sama dengan ijab qabul. Ya, aku jual Pak, aku beli. Aku hutang Pak, ya saya beri Anda hutang. Itu namanya ijab qabul, itu namanya ikrar, persaksian yang dilakukan oleh lisan. Oleh karena itu dua hal ini berjalan bareng. Seandainya ada seseorang yang beriktikad saja, tapi lisannya enggan bersyahadat, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima. Contoh aja siapa? Amun Nabi SAW, Abu Thalib. Ya, di banyak syair beliau membenarkan bahkan memuji agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan wa khairul adyan, sebaik-baik agama, ya agama manusia ini adalah agama yang dibawa oleh Muhammad, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan antum lihat, ya dalam Ar-Rahiqul Makhtum, ya, nah, bagaimana Abu Thalib dalam syairnya membenarkan dan memuji agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau didakwahi Nabi, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah, kalimatan, wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat saja.
Wahaju biha, aku akan jadikan ini hujjah di hadapan Allah Ta'ala kelak. Jadi Rasulullah SAW itu minta di akhir hayat pamannya agar pamannya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ingat, Rasulullah SAW berada di sisinya. Di sisi lain ada 3 orang kafir. 1, ada Abu Jahal. 2, ada Abdullah bin Abi Umayyah. 3 yang meriwayatkan hadis dan kisah ini, yaitu Al-Musayyib, ayah dari seorang tabi'in yang mulia, bahkan sebaik-baik tabi'in yang kelak dia juga akan masuk Islam, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi Al-Musayyib ini ayah dari Sa'id. Yang meriwayatkan ini siapa? Sa'id anaknya, khair tabi'in. Dalam kisah hadis ini dikatakan hadis yang didapat dari ayahnya. Ini yang meriwayatkannya. Nah, Abu Jahal berkata, ya Aba Talib, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama ayahmu Abdul Muttalib? Ya, kedua kalinya Nabi SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat saja yang keluar dari lisanmu, aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Abu Jahal juga nggak tinggal diam. Hai Abu Talib, bencikah kau terhadap agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Sampai ketiga kalinya, dan akhirnya apa? Mati ala dini Abdul Muttalib. Matilah dia dengan agamanya Abdul Muttalib. Alamada ala syirki. Jadi mereka tahu betul konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Walau hatinya mengakui kebenaran agama itu, ya, hatta Fir'aun saja di pelajaran yang lalu, ya, mengakui agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, ya, tapi lisannya nggak mau, nggak diterima. Maka lisan mesti mengucapkan. Maka kalimat terbaik dalam hidup kita adalah la ilaha illallah, sekaligus akhir kalimat terbaik kita saat kita mati adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sampai Nabi kita bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi 'indal mauti la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya saat kematiannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Walaupun ia akan terkena musibah sebelum itu. Karena dosanya mungkin dia diadab sekian lama. Atau diampuni oleh Allah Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Baik, 2 hal ya. Jadi makna syahadat itu al-i'tiqad wal iqrar. Di mana dia? Annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah. Waltizamu dzalika. Dia beriltizam, memegang keyakinan itu dengan benar. Wal amalu bihi, dan mempraktekkannya, mengamalkannya, mengimplikasikannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Lintas semuanya, lintas sektoral. Jadi amal lintas sektoral tauhid. Kan tadi sudah ditanyakan, kapan bisa rehat, bisa jeda dari bertauhid? Karena anak ngantuk, anak rehat dulu dari bertauhid, bisa nggak? Bahkan mau tidur aja disuruh berserah diri kepada Allah. Bismillah.
Harus dengan nama Allah. Boleh nggak diganti dengan yang lain? Bismillah. Musyrik. Satu kalimat saja. Bismillah diganti dengan Bismillah. Bisa? Nggak bisa kan? Antum tahu arti Allata? Allata itu bentuk mu'annas dari kata ilah, dari kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu menamai Tuhan sesembahan mereka dengan nama mu'annas dari nama Allah. Allah itu nama mudakkar, dimu'annaskan menjadi Allata. Al-Uzza itu bentuk mu'annas dari mudakkarnya Al-Aziz. Al-Manat itu bentuk mu'annas dari mudakkarnya Al-Mannan. Jadi orang kafir juga menjadikan nama-nama Allah, asma Allah untuk nama Tuhan mereka, tapi di taknis mereka dari mudakkar menjadi mu'annas. Paham atau enggak, Pak? Paham enggak? Enggak paham. Kita sambung pada sholat nanti ya. Tolong ingatkan. Biar kita kasih paham dulu. Kalau perlu tolong sediakan papan tulis. Biar anak tuliskan sedikit-sedikit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Kita masih membahas makna asyhadataini dan kita mengawalinya dengan makna syahadati alla ilaha illallah. Tadi sudah kita sebutkan maknanya adalah beriktiqad wal ikrar, dan berikrar bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Waltizamu dzalik, ya, dan berpegang, beriltizam dengannya, serta wal amalu bihi, dan beramal dengannya. Maka makna la ilaha illallah terkandung dalam dua potongan kalimat, yaitu la ilaha, ini satu potong kalimat, yang kedua illa Allah. Nah, kalimat pertama la ilaha, ya, kalimat la dalam bahasa Arab itu namanya lamun nafi. Lamun nafiyah dalam kalimat lain. Itu huruf lam yang menafikan. Menafikan berarti menganggap di setelah kalimat la itu tidak ada. Maka dikatakan la ilaha, tidak ada sesembahan. La ilaha, tidak ada ilah. Ya, nah maksudnya apa? Maksudnya adalah nafyun listihqaqi man siwallahi lil ibadati kainan mangkana, yaitu menafikan hak terhadap selain Allah, ya, untuk ibadah siapapun dia. Jadi ketika seseorang menyatakan kalimat la ilaha, dia mesti beriktiqad, lisannya berikrar bahwa sesungguhnya segala apapun itu dinafikan hak peribadatan dari dia kecuali hanya kepada Allah Ta'ala semata. Nah, pengecualian ini ada pada kalimat illa Allah. Illa itu dalam kaidah namanya harful istisna, huruf yang mengistimewakan. Apa yang diistimewakan? Mustasna, kalimat setelahnya. Nah, maka dikatakan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ya,
illa Allah, kecuali Allah. Sudah? Nah, di antara dua kalimat ini ada kalimat khobar yang disembunyikan, yaitu kalimat bihaq. Maka jika dia disambungkan, ya, la ilaha bihaq illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar, yang diibadahi tidak benar banyak. Ya, artinya ilahul batil, ilah yang batil, sesembahan yang batil banyak. Namun yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini persis seperti ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada dua orang sahabatnya di dalam penjara. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai dua temanku sepenjara, apakah ilah, Tuhan yang banyak bersebaran, itu lebih baik dari Allah, ya, sesembahan yang esa, yang maha perkasa? Kalau kita dikasih pertanyaan begitu, apa jawabannya? Mas, bro, mana yang lebih bagus? Tuhan banyak atau hanya satu Tuhan? Ya, karena kita seorang muslim, insya Allah mengatakan kalimat itu. Kalau dia ateis, ya belum tentu kan mengatakan itu kan. Bisa jadi jawabannya lain kan. Kalau dia musyrik, kalau dia kafir, bisa lain jawabannya kan. Kenapa? Oh, mereka memang nggak percaya kepada Allah, tapi kepada nama Tuhan selain Allah mereka percaya. Maka dalam perang Uhud, Abu Sufyan yang masih kafir berkata, azimu Hubal, agungkan Hubal. Enggak dia bilang agungkan Allah. Azimu Hubal, agungkan Hubal, agungkan Latta. Maka para sahabat diam. Rasulullah SAW yang dalam kondisi luka itu berkata, jawablah, balas ucapan Abu Sufyan itu. Ya, sahabat berkata, mau kamu jawab pakai apa? Kita udah kalah ini. Rasul mengatakan, agungkan Allah. Maka dijawab, agungkan Allah. Ketika jawaban itu muncul, Abu Sufyan diam. Karena dia tahu, ya, tentu tidak ada lawan bagi Allah. Makanya dikatakan kembali kepada kaidah yang tadi kan, yang kita sebutkan. Mana yang lebih keras kesyirikannya? Musyrik masa lalu atau musyrik di zaman ini? Ingat ucapan ini disebutkan 200 tahun yang lalu. Ya. Nah, kenapa? Karena Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1215. Sekarang tahun berapa? 1447. Nah, lebih dari 200 tahun yang lalu disebutkan. Baik. Dari sini Ana ingin berikan sedikit gambarannya, karena tadi ditanya nggak paham. Nah, begitu. Supaya sedikit ada paham. Baik, dalam bahasa Arab ada namanya al-ism. Ya, al-ismu. Nah, al-ismu ini bahasa kitanya adalah kata benda. Ini bahasa kitanya ya. Nah, jadi kalau kata benda kan macam-macam. Salah satu jenis kata benda adalah ya al-ismu ya min jinsiyati. Kata benda dari jenisnya. Nah, jinsiyah itu apa? Ada jinsiyah mudzakkar, ada jinsiyah muannas. Kita jenis kelaminnya berapa? 2. Ada tambahan 1. Ya, apa tambahannya? Hah?
nggak laki-laki, nggak perempuan. Ada yang kecenderungannya kayak laki-laki, mutarajjilah. Ada kecenderungannya kayak perempuan, mutakhannisan. Dah? Nah, tapi intinya dua dulu. Walaupun dalam agama disebutkan, dalam fikih itu disebutkan, ada mutakhannisan. Ada orang yang ya kecenderungan seperti perempuan, ada seperti laki-laki. Kalau dia bawaan dari lahir, dia tidak tercela. Tapi kalau dia buat-buat, la'anallahul mutakhannisat wa la'anallahu mutakharrija. La'anallahu mutakhannisat, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, wa mutarajjilat, dan wanita yang menyerupai laki-laki, dua-dua dilaknat. Nah, jadi antum nggak usah gaya-gaya ya. Nggak usah jadi gaya wedok, nggak usah jadi gaya lanang, dah tetap lanang saja. Nah, baik. Nah, jadi isim kalau ditengok dari jenisnya, ya. Nah, ditengok dari jenisnya, maka dia ada mudzakkar dan ada muannas. Nah, ada muannas, ada mudzakkar. Bahasa kitanya ini untuk laki-laki, ya, laki-laki. Ini untuk wanita. Nah, bedanya sama kita mesti disebut laki-laki atau wanita. Bahasa Arab disebut itu orang udah paham. Berarti yang disebut itu laki-laki, kalau disebut yang ini pasti perempuan. Nggak ketukar dianya. Kalau seseorang mengatakan ya ibni, itu yang dipanggil laki-laki atau perempuan? Laki-laki, nggak yang datang perempuan. Tapi kalau kita mengatakan wahai anakku, yang datang laki-laki atau perempuan? Ya dua-dua. Laki-laki datang, perempuan juga datang. Dia itu bisa laki-laki atau bisa perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau orang Arab bilang huwa, mungkin nggak yang datang perempuan? Hah? Enggak. Kalau dia datang hiya, mungkin nggak yang laki-laki datang? Enggak. Nah, ini dia aja. Baik. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Nah, salah satu kata yang mau kita bahas adalah kata ilahu. Ilah ini secara jenisnya adalah mudzakkar. Ya, ilah ini adalah asal kata dari kata Allah. Nah, ilah ya bila ditinjau dari ta'rifnya, ya maka ditambahi alif dan lam. Al-ilahu. Ilah, al-ilahu. Ya, maka biasa kita dapat dalam Al-Quran seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari kata al-ilah, Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan nama dia dari kata ini. Yaitu apa? Menyederhanakan kata ilah, mentasydidkan lam. Alifnya tetap, lamnya ditasydid. Tasydid jadi dua. Satu lam satunya ditasydid lagi. Berapa lam yang ada di sini? Berapa? 3. Tapi lam yang satu ditasydid. Di mana lam yang satu? Nih, nyembunyi di sini nih. Ini ada lam nih di sini. Jadi kalau digabungkan dia, dipecah satu-satu, ginilah dia jadinya. Coba baca. Nah, ini matikan dulu. Bisa nggak bacanya? Kan itu tadi kan? Nggak bisa kan? Nah, bahasa Arab ini punya kemajuan yang luar biasa. Imsahah.
Sekrat. Ya, kata yang ya bedu bahasa kitanya muncul berurut sampai 2 kali itu ditasydid. Nah, supaya membacanya gampang. Nah, itu kelebihan bahasa Arab. Maka tidak ditampilkan satu, ditahdid namanya. Ya, ditahdid dia. Nah, disembunyikan dia dengan tasydid itu. Sudah? Baik. Dan alif tetap ditonjolkan. Allahu. Nah, sekarang apa maknanya? Makna Allah ini apa? Nah, ini terambil dari kata ilah. Jadi al-ilah artinya al-ma'lu. Al-ma'lu artinya al-ma'bud. Al-ma'bud dalam bahasa kita artinya yang disembah. Jadi apapun yang disembah disebut ilah. Nah, oleh karena itu ilah itu dikatakan ada ya al-ilah, al-haq, ya, ada al-ilah al-batil. Jadi ada ilah yang hak, ada ilah yang batil. Ya, kalau hanya mengatakan tidak ada Tuhan, kenyataannya ada banyak Tuhan. Enggak ada sesembahan. Ya, kata yang disembah ya juga setara dengan kata sesembahan. Kata sesembahan enggak ada lain padanannya melebihi kata Tuhan. Kecuali ada kalimat lain enggak apa-apa kita sebut. Ya, kita nggak usah berdebat tentang arti Tuhan. Karena itu bahasa kita. Dan kita tahu bahasa kita itu beragam. Kadang-kadang disebut begini maksudnya lain. Coba kau bisa angkat meja ini? Bisa. Coba tolong, ini ada ular berbisa. Bisa ular ini ya sangat ganas. Apa arti bisa? Oh, yang mana kita pakai? Bisa yang maksudnya adalah mampu, bisa yang maksudnya racun ular. Itu kita orang Indonesia biasa pakai kayak gitu. Ya kan? Menyunat rasulkan, pusing kita. Tapi begitulah orang Indonesia. Kenapa? Ini hukumnya sunat. Gaji saya disunat. Marah juga kita ya kan? Sama-sama menyebutnya kata sunat, tapi yang satu maksudnya lain. Itu tukang sunat itu. Iya, saya barusan disunat gajinya. Yang satu bilang itu tukang sunat, maksudnya antara apa coba? Maksudnya pejabat atasan dia yang suka motong gaji dia. Yang satu bilang bukan itu maksudku, tetanggaku itu yang kerjanya motong punya anak-anak itu. Nah, kan punya maksud masing-masing. Sudah, kita nggak usah mau mendebatkan itu. Cuman kata sepadan dari yang disembah, kata sepadan dari sesembahan adalah Tuhan. Nah, gitu kata kita. Walaupun kata Tuhan sebagian mengatakan lebih tepat diartikan dengan Ar-Rabb. Ya, Ar-Rabb. Rabbun. Nah, Rabbun sendiri memiliki banyak arti. Nah, kita nggak usah sampai ke sana. Ini aja dulu. Nah, karena bahasan kita ini. Sudah? Jadi isim, kata benda di sini, isimnya ada mudzakkar, ada muannas. Nah, di antara kata mudzakkar itu adalah kalimat ilah. Dari jenis ini dia
mudzakkar. Maka semua kata Allah atau dengan namanya, asma'nya selalu disebut dengan kata mudzakkar. Sudah disebut dengan jenis laki. Jadi jangan sekali-kali merubah walaupun hanya satu baris. Batal. Bisa sholatnya batal. Iyyaka. Kalimatnya kalau dibilang cuma beda titik wae Pak. Bagaimana kalau ini dikasih baris ini? Kalau Anda jahil, ya, mungkin Anda dimaafin. Tapi kalau Anda menyengaja merubah kalimat ka yang isimnya mudzakkar kepada ki yang isimnya muannas, batal. Bacaannya batal, sholatnya juga jadi batal. Hanya gara-gara dari kata ka ke kata ki. Jadi nggak boleh salah. Ya. Nah, ini dia satu. Sudah ya? Nah, ini perlu wanti-wanti nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan sampai berubah. Namanya mudzakkar. Nah, kalau kita ganti iyyaki, berarti kita mengatakan Allah itu muannas, Allah itu wanita. Jadi ketika kita mengatakan iyyaki, hanya kepada engkau Tuhan wanita. Nah, ini bukan kata-kata sepele. Walau hanya merubah harokah dari fathah ke kasrah. Nah, baik, kita kembali kemari. Nah, orang-orang kafir, nah, kalimat Allah ini mereka taknis, dimuannaskan dia. Dari Allah menjadi Allata. Dari Al-Aziz, ya, dari Al-Aziz menjadi Al-Uzza. Nah, begitu seterusnya. Al-Mana menjadi Al-Man, dari Al-Manan menjadi Al-Mana. Jadi mereka robah. Jadi mereka tahu sebenarnya Ilahul Haq itu Allah. Tapi mereka mau supaya sesembahan mereka yang mereka pahat sendiri dari batu itu seakan dia adalah Allah yang hak. Maka mereka robah dari Allah menjadi Allata. Jadi terambil dari kalimat mudzakkar dimuannaskan. Jadi seakan-akan ya ini Tuhan juga. Gitu. Dan mereka meyakini itu sebagai Tuhan. Bisa paham nggak Bang? Kalau bingung tanya aja Bang. Daripada nggak paham pulang nanti pusing. Ya kita nggak usah pindah dulu ke lain materi, ini dulu. Ya, ingat. Kata Allah ya, itu kata mudzakkar yang disandarkan kepada Ar-Rabbul Haq, Rabb yang hak, Al-Ilahul Haq, sesembahan yang hak. Ya, nah, dan seluruh sebutan untuk Allah, ya, baik dengan nama Allah itu sendiri atau dengan Asmaul Husnanya atau dengan domir-domir yang berhubungan kepadanya, seluruhnya dengan mudzakkar. Nah, domir itu mana misalnya? Ini salah satunya ya. Ka. Kemudian ada ya huwa. Astagfirullah. Ada huwa. Dan ini biasanya kepada hu atau hi. Ka ini asalnya adalah anta. Ya kan? Ka ini berasal dari anta, munculnya ka. Ya, anta laka.
huwa lahu. Ini kalau kepada mudzakkar. Ya, alaihi atau lahu. Lahu mulkus samawati wal ard. Dari kata lillahi, lahu, lillahi, lahu. Ya. Nah, dari kata lillah artinya milik Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, kemudian diringkas menjadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, di sini ada kata kepemilikan li. Ya, dia bisa disebut dengan kalimat li, bisa disebut dengan la, sambungannya hu, atau sambungannya laka. Nah, ini menggunakan domirnya. Ya, domir itu ya kata yang disebut sebagai ganti dari orang. Kalau disebut nama Allah berarti langsung disebut namanya. Tapi disebut ya, ia memiliki dengan domirnya lahu. Nah, ini dalam bahasa Arab. Maka jangan-jangan kita lihat selalu jika disebut dia tentang Allah Ta'ala dengan kata mudzakkar, yaitu dengan jenis laki-laki. Tidak ada dengan jenis perempuan, tidak ada dengan musanna, apalagi dalam bentuk jama'. Tidak ada. Seluruhnya mudzakkar dan semuanya menunjukkan kepada esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah esa. Maka semua yang berkaitan dengan Allah Ta'ala selalu dengan sifat ini. Ya, mudzakkar, kemudian wahdaniyah. Ya, esa. Tidak lagi, nggak ada yang lain. Silahkan baca saja semuanya dalam Al-Quran. Alhamdulillahi. Segala puji milik Allah. Lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Dia akan selalu disebut dengan sebutan mudzakkar. Maliki yaumiddin, malik dengan mudzakkar. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun nas dengan mudzakkar. Ya, semua sebutan selalu dengan sebutan mudzakkar. Tidak akan pernah dengan sebutan muannas. Jadi Allah disebut dengan sebutan mudzakkar, yaitu dari jenis laki-laki bahasa kitanya. Enggak pernah disebut dari jenis perempuan. Ya, adapun makhluk ada laki-laki, ada perempuan. Maka Allah tanya, "Ailahun ma'allah?" Adakah ilah yang lain bersama Allah? Nah, baik. Jadi makna la ilaha illallah ini sudah kita sebutin satu-satu. Sekarang la ilaha illallah. Karena bahasan kita yang ini ya. Ada dua kalimat di sini, dua potong kalimat. Satu la ilaha, yang satu illa Allah. Dua kalimat ini terdiri dari empat kata, yaitu kata la, kata ilaha, dan kata illa, dan kata Allah. Ya, dalam tata bahasa Arab, la itu macamnya banyak. Ada lamun nahi, ada lamun nafi. Ya. Nah, kebetulan di sini la yang ini adalah lamun nafi, lam nafiyah. Nah, jadi ada lam nih, la nafiyah. La yang menafikan.
Ya, adalah yang bentuknya adalah nahiyah, yaitu bentuknya melarang. La takra. Artinya apa? Jangan baca. La tajlis, jangan duduk. La tusyrik, jangan berbuat syirik. Nah, jadi la yang ini ada lamun nahiyah. Artinya apa? Melarang. Ini nafiyah, meniadakan. Bisa nggak Mas bedain melarang dengan meniadakan? Bisa? Bisa? Ya. Kalimat melarang selalu ya, la nafiyah setelahnya adalah fi'il, walaupun tidak selalu, tapi selalu begitu. Ya, bisa aja dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya la julus, ya, asalnya adalah dari kalimat nafiyah, tapi dia bisa menempati ya nahiyah. La julus, nggak ada duduk. Jadi kalau mau duduk dia kata la julus, nggak ada duduk. Tapi maksudnya apa? La tajlis. Nah, ini berkembang bahasa Arab tuh, masya Allah luar biasa ya. Nah, kita nggak usah sampai ke sana. Ini dulu. La nafiyah, ya. Apa yang dinafikan setelah la? Ismun ba'dahu. Isim setelah kata la. Nah, jadi la ilaha. Dan tugas la nafiyah yansibul isma, dia menasabkan isim. Menasabkan itu mau apa Mas? Menjadikan isim setelahnya berbaris fathah, baris atas. Sudah? Ya. Kalau ya dia misalnya tidak menjadikannya berbaris ya fathah, bisa saja. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Nah, nanti di bab yang lain. Ya. Nah, kita sini la ilaha. Nah, jadi tugas la ini menafikan isim setelahnya, dan bukti dari nafi itu adalah menasabkan isim secara harokah setelahnya. Kenapa? Karena kalimat nasab itu menunjukkan dia objek yang dikenai perbuatan. Ya, maka karena dia disatukan, maka artinya adalah nafyun listihqaqi. Nafyun listihqaqi man siwallah ya lil ibadah. Menafikan hak dari selain Allah terhadap ibadah, kainan mengkana, siapapun dia. Nah, ini maknanya. Ya, nafyun listihqaqi, menafikan, meniadakan hak dari selain Allah terhadap ibadah, siapapun dia.
Berarti selain Allah tidak punya hak untuk diibadahi. Baik. Illallah, ya, kecuali Allah. Illa ini harful istisna. Ya, huruf istisna. Ya, istisna ini apa? Keistimewaan. Jadi dia diistimewakan. Kalau ada ilah berarti isim setelahnya istimewa. Jadi kalau selain Allah itu tidak punya hak ibadah, hak istimewa itu hanya untuk Allah. Nah, jadi isim setelahnya adalah mustasna yang diistimewakan. Nah, maka ketika disebut illallah berarti ada isbat. Isbat apa? Isbatu istihqaqi isbatu istihqaqi. Biar mudah kita sambungkan. Isbatu istihqaqil ibadati lillahi wahdah. Menetapkan hak terhadap ibadah bagi Allah Ta'ala semata. Tidak ada yang lain. Nah, ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini bisa diringkas. Di mana ringkasannya? Ringkasannya di sini. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, bihaq inilah kata hak istihqaq inilah, kata istihqaq inilah yang disembunyikan, mahdhuf dia. Jadi dia sebagai khobar yang dimahdhufkan. Khobar itu ada, khobar itu berita. Jadi ada berita yang dimahdhufkan. Kenapa? Karena bahasa Arab ini minimal dua, ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu isim, khobar itu isim. Nah, nanti babnya lain. Ya, silakan, ini ada bapak-bapak guru bahasa Arab, ada ustadz kita di sini. Ya, apa hukum belajar bahasa Arab? Wajib. Walaupun tidak sampai seperti wajibnya sholat. Paham bedanya? Kalau nggak belajar sholat selesai. Kalau nggak belajar bahasa Arab belum selesai. Paham maksudnya? Kalau nggak belajar sholat, berarti kan nggak pernah sholat kan? Selesai. Selesailah dia. Ya kan? Kenapa? Karena janji antara kita, ya, sebagai seorang muslim, dengan kekafiran, dengan kesyirikan, adalah sholat. Dan dia nggak belajar sholat. Nggak pernah sholat. Man tarakas shalah faqad kafar. Berarti dia tinggalkan sholat, dia kafir. Nah, kita nggak usah baca khilafnya dulu. Ini teks bunyinya saja, selesai. Nah, kalau nggak belajar bahasa Arab, bisa nggak disebut kafir? Man taraka ta'allumal arabiyyati kafir. Bisa nggak? Yang nggak belajar bahasa Arab kafir. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi hukum belajarnya adalah wajib. Jadi kewajibannya bertingkat. Kewajiban itu bertingkat. Ada yang kewajiban itu totalitas, nggak bisa ditinggal. Seperti apa? Itu tadi. Nah, ini mengenal ini. Ya. Nah, jadi kita kembali ke inti. Kata Allah terambil dari kata al-ilah. Ya, dengan lam yang tasydid, dengan hamzah yang dimahdhufkan.
Kan mahdub, alhamdulillah. Mahdub itu artinya disembunyikan. Dan Allah Ta'ala sendiri yang menyebut namanya dengan kalimat ya yang mulia, yaitu Allah. Ini lafdzul jalalah, lafaz yang berada di puncak kemuliaan. Jadi nggak ada lagi yang lebih mulia dari kalimat Allah. Ya, tidak ada kalimat ya yang lebih mulia dari kalimat Allah. Dan yang menyebut nama Allah adalah Allah. Dan Allah mengatakan anallah. La ilaha illa ana. Fa'buduni. Akulah Allah. Tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Maka kalau kita nyembah yang lain ya syirik. Syirik itu artinya apa? Menyekutukan, menduakan, mentigakan, mau menseribukan Allah dengan yang lain, terserah. Kenapa Allah nyembah bintang? Oh, bintang wakeh bener kan? Nah, nyembah matahari ya sitok, ya kan? Nyembah bulan sitok, dan nyembah bintang. Lah gimana kalau nyembahnya pohon disembah? Satu apa banyak? Banyak itu, setiap pohon nengok pohonnya besar, bergelantungan akarnya dari atas ke bawah. Nah, pohonnya dipakaiani, orang datang ke situ beribadah, ada yang minta ini, minta itu. Nah, kan berarti disembah nih pohon. Ada kuburan begitu juga, ada sumur lagi, sumur tua, ada monyet, ya, ada kuda, macam-macam kan, disembah orang. Orang datang ke situ beribadah. Nah, yang hak adalah Allah. Maka ini kalimat yang mujmal dikatakan. Kalimat pendek tapi bermakna luas. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, di Indonesia ya benar atau salah, tapi itulah yang diterjemahkan. Kan cuma ini terjemahannya kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena memang kata sepadan, ya tidak ada selain kata Tuhan. Nah ini meringkas, ya kita berhusnudzon saja. Inilah kata sepadan dari makna la ilaha illallah. Nah kalau kita ingin merujuk, nah, rujuklah kemari. Kalau kita ingin mencari kejelasan, silahkan dipahami ini. Nah, nanti rukunnya, muktadanya, syaratnya, pembatalnya, semua adalah jabaran dari kalimat la ilaha illallah. Silahkan ditunggu ya kemunculannya di waktu berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Hah? Allah itu bersifat laki-laki. Ya. Bolehkah menyifati Allah dengan perempuan? Hah? Nggak boleh, ya sudah. Secara bahasa Allah itu disifati dengan laki-laki. Ya, dan Allah Ta'ala sendiri yang menyifati dirinya dengan semua sifat laki-laki. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Al-Karim. Ya, tidak ada sifat Allah dan nama Allah kemudian dengan sebutan muannas. Tidak ada. 99 yang kita sebut nama Allah. Nama Allah itu banyak sekali. 99 yang masyhur disebut di dalam hadis. Selain dari hadis yang 99 itu masih banyak yang lain.
Tapi tidak ada dengan sifat perempuan. Semuanya dengan sifat laki-laki, mudzakkar. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Hakam, Wa'adrul Lati. Dan seterusnya sampai akhir dari Asmaul Husna yang kalau kita ngapal-ngapal dulu waktu Yasinan. Masih ingat nggak Pak? Allahu la ilaha illa huwa war-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahu. Nah, kan masih apal kan? Orang baru kita tinggalin kok. Ya kan? Jadi itu faedahnya dulu. Juga gitu. Ahad, Allah, sambung-sambungan kan? Allah. Step, ada yang lain? Ya, nengok jam 9. Kayaknya rumahku paling dekat aja. Antum udah ngorok, tidur, ngences. Kami mungkin baru sampai air batu. Ya kan? Kecuali sek. Karena dia harus masakin orangnya kan. Baik, kalau tidak ada demikian, alhamdulillah. Silahkan cepret. Nah, bawa pulang tengok-tengok. Paham-paham belajar-belajar yang sudah pernah belajar bahasa Arab, tengoki lagi. Ya, nah, nanti akan kita sambung pada rukunnya. Ya, nah, kita bahas la ilaha illallah dari sisi bahasa, dari sisi rukunnya bagaimana. Ya, nah dari situ melahirkan semuanya nanti, syaratnya, muktadanya, pembatalnya. Ya, nah mungkin kita dulu pernah ngaji bertahun-tahun, hal ini mungkin jarang kita dengar. Kan dulu cukup, yang penting tidak ada Tuhan selain Allah. Yang nggak boleh itu nyembah patung. Kalau cuma datang ke kuburan nggak apa-apa. Kita cuma doakan, kita doanya kepada Allah. Kalau kita minta ke penghuni kubur itu baru syirik. Kalau penghuni kubur cuma dijadikan perantara nggak apa-apa. Akan selalu begitu kan? Ya. Nah kalau datang ke orang pintar itu kan usaha. Nah selalu begitu. Persis seperti kata orang masa dulu. Ya, apa kata orang masa dulu? Kalian sembah nih, ya, sesembahan selain Allah. Apa kata mereka? Enggak. Mana buduhum. Kami nggak menyembah sesembahan itu. Tuhan-tuhan itu nggak kami sembah. Terus diapain? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami cuma jadikan sesembahan ini Tuhan Lata, Uzza, Manat dan sebagainya itu, kami cuma jadikan ini sebagai wasilah, syufa'a, pemberi syafaat antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala agar kami semakin dekat dengan Allah. Jadi ingat, orang kafir musyrik dulu pun bilang, kami nggak nyembah ini. Ini cuma wasilah. Ini cuma syufa'a indallah. Hanya sebagai pendekat saja antara kami dengan Allah, agar kami semakin dekat dengan Allah. Apa bedanya dengan ucapan orang sekarang? Cemanalah, kita ini orang banyak dosa. Kalau kita langsung yang minta sama Allah, malu awak. Banyak kali dosanya. Tapi kalau kita minta sama melalui Syekh Fulan kan orang mulia, orang soleh, punya kedudukan status tinggi di sisi Allah. Menurut sopo? Ya menurut aku lah. Kata sopo? Ya kata guruku mbiyen lah. Kan begitu kan selalu kan? Nah, supaya apa? Kalau aku seru nama dia, jadi didengar sama Allah.
Bukan Syekh itu yang ngabulkan. Aku pun tahu kalau minta sama Syekh itu ya kafir musyrik lah. Apa bedanya sama orang tadi bilang? Mana orang kafir itu? Nah, apa jawabannya? Karena tidak paham makna la ilaha illallah. Insyaallah akan datang akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.